Hai semuanya, jadi kali ini saya akan menjelaskan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erli Miftahul Jannah dengan NIM H1071241025. Jadi, apa itu demokrasi? Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih ataupun pemilihan yang dilakukan secara bebas dan adil. Selanjutnya, sejarah demokrasi di Indonesia. Sejarah demokrasi di Indonesia ini berkembang melalui beberapa fase. Yang pertama, yaitu demokrasi parlementer. Ini terjadi pada tahun 1945 hingga 1959. Jadi demokrasi parlementer ini merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan parlemen yang dipilih rakyat melalui pemilu. Kepala pemerintahan atau Perdana Menteri dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen juga. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini terjadi dari 1959 hingga 1966. Demokrasi ini mengarah kepada kontrol pemerintah yang lebih kuat dan pembatasan pengaruh rakyat dalam pengambilan keputusan. Presiden Soekarno mengambil alih kekuasaan penuh. Jadi di sini minimnya oposisi, peran militer dan PKI yang menguat. Hingga berakhirnya dengan adanya peristiwa G30 SPKI dan munculnya Orde Baru. Ketiga, yaitu demokrasi Pancasila dari 1966 hingga 1998. Jadi sistem demokrasi Pancasila ini berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara, sistem ini menekankan kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan musyawarah dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, yaitu demokrasi reformasi dari 1998 hinggalah sekarang ini. Jadi demokrasi reformasi ini menandai kembalinya Indonesia pada sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang 1945. Reformasi ini menekankan demokrasi yang sehat, jaminan persamaan hak, kebebasan berpendapat, dan kembalinya pelenggaraan negara sesuai konstitusi dasar. Adapun prinsip demokrasi di Indonesia, yang pertama yaitu kedaulatan rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua yaitu pemilu yang bebas dan jujur. Pemilu ini dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya yaitu HAM dan kebebasan berpendapat. Jadi setiap warga negara memiliki hak bersuara dan itu dijamin oleh undang-undang. Selanjutnya yaitu supremasi hukum, di mana kesamarataan semua orang di mata hukum tanpa pandang jabatan pelaku tersebut. Selanjutnya yaitu keseimbangan kekuasaan, di mana pemisah kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai contoh yaitu presiden tidak dapat membubarkan DPR dengan kehendak pribadi. Adapun tantangan demokrasi di Indonesia seperti politik uang, korupsi pemerintahan, hoaks dan disinformasi, golput dan apatisme, intoleransi dan radikalisme, dan oligarki, dan lain-lainnya. Adapun solusi untuk memperkuat demokrasi, ada banyak diantaranya. Salah satunya meningkatkan kesadaran pengetahuan akan politik untuk masyarakat. Yang kedua yaitu memperkuat lembaga anti korupsi. Yang ketiga meningkatkan transparansi pemerintahan. Yang keempat yaitu mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam politik. Yang kelima dengan memanfaatkan media sosial dengan bijak. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak kemerdekaan. Sistem saat ini lebih terbuka, tetapi masih ada tantangan yang harus diatasi. Peran aktif masyarakat, terutama generasi muda, sangat dibutuhkan, penting untuk menjaga demokrasi yang sehat. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih.